Pindah ke sini. Nah, sudah nampak di layar kalian? Kelihatan ya, Ricky? Sudah? Kelihatan, Bu. Oke. Jawab. Nah, perhatikan. Ini kan berarti dikali-kali dulu ya. Yang depan nih. Ini kita kali-kali dulu nih. Misal ini adalah fx ya. Fx sama dengan, nah ini kita kali-kali dulu. Berarti sama dengan, gimana kalian mengerjakannya? Yang depan ini 3x kalian kali masuk ke dalam dulu atau enggak dulu? Ini kuadratin dulu. Gimana? Syara, kamu ngerjainnya gimana? Maaf Bu, putus-putus. Oh, oke. Sekarang udah kedengeran suaranya? Masih kayak robot. Sih, Bu. Oke. Iya. Caramu gimana cara mengerjakan soal ini? Ini diapain dulu? Itu saya kuadratin dulu yang Kuadratin kedua. dulu. Berarti yang depan ini tetap ya? Iya. Gitu. Terus ini dikuadratin jadinya apa? Cara x kuadrat. Kok di luar? X kuadrat plus 4x plus 4. Oke. Terus? Yang itu dikali ke dalam 3x. 3x-nya kali. Oh, ini berarti sekalian aja di sini nih. Ciara, biar nggak 2 kali kerja. Ini jadi 3x pangkat 3 ya. Yang ini jadi x kuadrat 3x. Min 3x kuadrat ya. Yang ini jadi 3x. Oke, dah sekarang kita tinggal melanjutkan. Oke. Jadinya apa? 3x pangkat 5. 5, oke. Kemudian 3x pangkat 4. 12 dikurangi 3 ya? 9 ya? Gitu? Kemudian ini 3, 12. Ini 3, min 12 habis. Ini 3 plus 3, x pangkat 3 ya, benar? Benar, Bu. Oke. Kemudian yang pangkat 2. Yang pangkat 2 tuh ini nih. Min 12. Sama M. Pangkat 2 hilang ya? Cara benar? Pangkat 2-nya hilang ya? Oke. Ya, langsung plus 12. Pangkat 1 plus 12x. Udah? Oke, sekarang kita bagi nih. Dibagi ini, dibagi 2x, tengahnya aja. 2x min 1. Nah, kamu pakai cara apa? Cara Horner atau susun panjang? Susun panjang, Bu. Soalnya Horner belum diajarin. Oh, belum diajarin? Oke deh, ternyata. Oke, untung bilang. Sebentar, kita belajar yang pakai cara Horner dulu ya. Kita pindah ke sini dulu. Nanti kita balik lagi ke sana ya. Perhatikan. Kalau pembaginya itu adalah AX min B. Pokoknya di depan X-nya, di depan X pembagi itu ada angka selain 1 ya. Maka kalian juga bisa memakai Horner nih. Nah, perhatikan nih. Jika polinom fx itu mau dibagi sama ax min b, maka didapat, nah ini bentuk persamaan pattern aslinya kan seperti ini ya. Polinom aslinya, ini ruas kiri, itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa, gitu ya. Nah sekarang
Kalau yang ini kita sama dengan K0 nih, kita mau cari nilai K-nya ya. K-nya itu sebenarnya berapa? Kan selama ini kita membuat bentuknya adalah X min K gitu ya. Nah, berarti konstantanya ini berapa nih? Nah, maka ini kita sama dengan K0, dari sini kita dapat nilai K-nya adalah B per A ya jadinya ya. Kan min B pindah ruas tuh. Toet ke kanan jadi dibagi A. Jadi B per A. Nah, B per A ini yang kita substitusi ke K-nya ini. K persamaan kita ya. Ini masukin ke sana, gantiin ya. Jadi kita dapat bentuknya adalah, nah seperti ini. Fx itu sama dengan X min B per A dikali Hx plus S-nya tetap sama ya. Nah sekarang kita utak-atik bentuk ini, gimana caranya supaya yang pembagi ini bentuknya menjadi yang ini ya, AX plus B ya. Supaya ini, gimana caranya mengubah ini, supaya dia menjadi AX plus B. Seperti yang di judul kita. Nah, berarti samakan penyebutnya ya, perhatikan. Samakan penyebutnya, berarti X itu jadikan AX plus per A gitu ya. Ya udah, kemudian ini digabung penyebutnya. Berarti AX min B per A. Nah, sekarang yang ini. Yang atas di pembilangnya ini sudah sama dengan yang ini kan. Pembagi, bentuk pembagi. Berarti A ini harus kita pindahkan ke pihaknya HX ya. Maka dari sini kita muncul bentuknya seperti ini. Nah, perhatikan. HX per A itu adalah jadi hasil baginya. Nah, berarti hasil bagi khusus untuk pembagian bentuk AX min B, hasil baginya bukan langsung HX, tetapi HX per A gitu ya. Sisanya apa, Bu? Nah, sisanya tetap nih. A per B ini, B per A ini langsung masukkan aja ke polinomnya. Nanti kita dapat sisanya, karena S itu sama dengan F B per A. Begitu ya. Nah, kita ke contoh soal dulu. Sudah? Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh 1. Nah, tentukan sisa dan hasil baginya. Nah, ini perhatikan. Ditanya sisa dan hasil baginya. Jika polinom 2x pangkat 3 bla 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 dibagi dengan 2x min 1 ya, tuh. Di depan x pembaginya ada angka 2-nya, berarti 2 itu sebagai A gitu ya. Maka, nah ini kalau kalian dengan cara bersusun, caranya diingat lagi ya, 2x pangkat 3 dibagi sama 2x gitu ya. Letakkan di sana, kemudian dikali, kemudian dikurang. Kemudian dapatnya adalah min 6x kuadrat plus 11. Min 6x kita bagi sama 2x, kita letakkan di sana hasilnya. Kemudian min 3x kita kali sama semuanya. Nah, kemudian kita kurangkan. 11 min 3 jadi 8x, 5 turun. 8x kita bagi sama 2x, masih bisa ya? Masih dapat 4. Oke. Nah, dikali kemudian dikurang. 9 udah nggak bisa dibagi sama 2x min 1, ya udah. Berarti 9 sisa ya. Yang atas ini x kuadrat min 3x plus 4 adalah hasil bagi, 9 adalah sisanya. Nah, perhatikan. Kita akan mengerjakan soal ini, soal yang sama dengan Horner ya. Diingat sisanya 9, kemudian hasil baginya adalah x kuadrat min 3x plus 4 ya. Perhatikan yang pakai cara Horner. Jadi sisanya adalah 9 dan hasil baginya adalah x kuadrat min 3x plus 4. Oke, dengan cara Horner sekarang. Nah, cara Horner, cara Bagan, cara skematik, sintetik, apa yang di modul saya lupa. Sama ya artinya ya. Nah, ini perhatikan. Dari pembagi ini kita cari dulu X-nya atau K-nya ya. Apakah suara saya putus-putus? Maisa? Iya, Bu, putus-putus. Oh, sekarang udah jelas? Dikit, tapi udah Dikit. lumayan. Oh, oke deh. Internet saya berarti. Oke deh. Nah, ini pokoknya pembagi. Itu kalian cari X-nya. X sama dengannya ya, disama dengan K0 atau cari K, nilai K-nya. Kalau sudah, nah ini kita bikin bagannya ya.
Koefisiennya diurutin ya, ingat ya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Semuanya dipindahin ke sana. Setengahnya kita letakkan di sebelah sana. Nah, 2 kita turunkan ke bawah atau ditambah 0 gitu ya. Kemudian 2 dikali sama setengah. Jadinya taruh di sana. Nah, ini tambahin. Jadi min 6 ya. Min 6. Min 6 kita kali sama setengah lagi ya. Nah, kita letakkan di atasnya garis bagan. Kalau udah naik berarti artinya dikali. Kita tambahkan sama 11. Berarti 8. 8 dikali setengah. Nah, 4. Ini dikali ya artinya. Nah, baru kemudian 5 ditambah 4. Karena udah di ujung, berarti 9 ada sisanya. Sisa pembagian ya. Nah, kemudian hasil baginya yang mana? Hasil baginya yang di bawah ini ya. Tetapi jangan lupa dia harus dibagi sama A dulu ya, karena HX per A gitu ya. Nah, perhatikan, ini adalah koefisien hasil bagi, tapi harus dibagi A dulu. Maka hasil baginya adalah 2x kuadrat dibagi 2, jadi x pangkat 2, min 6x dibagi 2, jadi min 3x, 8 dibagi 2, jadi 4. Nah, jawaban kita yang ini. Jadi hati-hati kalau kalian langsung mengambil ini jadi HX-nya, keliru ya. Hasil baginya adalah HX per A, jangan lupa. Ya udah, jadi sisanya 9 dan hasil baginya adalah x kuadrat min 3x plus 4. Sama ya, dengan cara susun panjang ya. Apakah paham dengan cara bagan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Helen, saya mau Ya, nanya Bang. dong. Boleh, boleh. Untuk yang A itu yang mana, Bu? A itu ini kan AX min B. Oh, oke. Makasih, Bu. Oke, ya. Koefisien X dari pembagi. Ada lagi? Ada lagi kah pertanyaan? Oh, maaf Bu, saya masih kurang paham Bu Yang mana? caranya. Boleh. Maksudnya dari awalnya saya masih nggak dapat Bu. Dari awalnya Jo yang mana? Jo yang ini kamu udah dapat? Udah maksudnya dari habis ketemu X-nya terus saya bingung itu diapain Bu. Masih bingung. Oh, ini masuk ke sana. Wet, ke sebelah sana nih. Ke sini nih, Jojo. Oke, paham? Ya. Angka ini paham Jo dari mana? Dari yang Dari di sini. atas ya Bu. Koefisien ya. Oke. Kalau udah paham, kemudian ini kan kita mau bikin ini perkaliannya sama setengah nih, Jo. Jadi ini dinolin nih. Kalau nggak dinolin, kita langsung turun ke bawah juga nggak apa-apa. Paham ya? Jadi ini mau ditambah sama 0 atau nggak usah ditulis, langsung 2-nya turun ke bawah, bagan, garis, boleh. Kemudian 2 ini kita kali sama, kalau angkanya sudah turun di bawahnya garis, bagan nih, berarti dia harus dikali sama angka yang X-nya tadi, supaya naik ke atas, gitu Jo. Jadi 2 dikali setengah, jadi 1 ya, dapat. Kemudian ini kita tambahin, jadi ketemu min 6, paham ya? Min 6 kita kali sama setengah lagi, supaya naik ke atas, tuh jadi min 3. Min 3 tambahin 11 jadi 8. 8 naikin ke atas lagi. Caranya gimana? Kali sama setengah lagi. Berarti jadi 4. 4 tambah 5. Ya udah, ini kan udah di ujung nih. Jangan lupa kalau udah sampai di ujung, angka ini kalian buletin atau dikasih tanda bahwa dia adalah sisa pembagian. Supaya nanti nggak keliru nih menentukan hasil baginya. Nah, perhatikan. Angka-angka yang di bawah garis bagan ini merupakan koefisien hasil bagi. Urutkan dari yang terdekat sama sisa, ini adalah A0. Ini adalah A0. Ini adalah A1. Ini adalah A2. Nah, jadi diurutkan ya, Jo ya. A0 itu artinya apa? A0 itu konstanta nih. Konstanta. A1 itu siapa? Pangkat 1. Nih, pangkat 1. A2 itu siapa? Pangkat 2. Paham, Jo? Suara saya kayak robot. Iya Bu, putus-putus. Sekarang udah jelas?
Sekarang udah jelas, Jo, suara saya? Oh, udah agak jelas, Bu. Oke nih. Pokoknya nih, halo. Suara saya jelas? Masih robot, Bu. Patah-patah, Bu. Masih robot. Aduh, kalau kelempar lagi gimana nih ya? Sebentar, coba saya share lagi ya. Apakah muncul, Jo? Muncul, Bu. Muncul. Suara saya udah jelas? Saat ini jelas, Bu. Oke deh. Ya udah. Nanti kalau putus nyambung ya. Dinikmati aja. Nih, ini saya ulangi lagi nih. Ini Jo, ini A0. Ini A1. Ini A2. A0 itu adalah konstanta dari hasil bagi. A1 itu berarti koefisien X-nya, X pangkat 1 ya. A2 itu adalah koefisien X pangkat 2. Nah, maka dia masuknya jadi 2X pangkat 2. Yang ini min 6X doang. Yang ini 8 nggak ada X-nya. Gitu Jo, paham? Oke. Hanya dari sana nih, ini adalah nilai A. Nah, nilai A. Paham ya? Oh iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita ke mana? Soal kita tadi yang nomor D. Bu, Nah, saya mau nanya dulu dong, Bu. boleh. Sebentar, saya Ke balik. yang di slide Ya, apa? di slide yang sebelumnya, Bu. Iya. Itu jadi yang 01 min 34-nya itu dari mana ya, Bu, tadi? Dari sini nih. Ini kan turunin ke bawah. Kemudian ini kita kali nih. Naik ke atas. Nah, ini Oke, kita oke. kali juga. Nah, naik ke atas gitu. Kalau udah ditambahin ya, ini dikali lagi sama dia, naik ke atas gitu. Oke, paham? Oke. Oke, Bu. Oke. Makasih. Ya, sekarang pindah ke Word kita ya. Nah, yang ini. Kalau kita kerjakan pakai Horner, berarti saya bikin Horner dulu. Bagannya dulu ya. Pangkat berapa dia? Pangkat 5. Oke, panjang. Nah, yang ini kalian sama dengan 0 dulu ya. Dari sini dapat X-nya berapa nih? Angel. X-nya berapa, Angel? Ini yang nge-lag Angel apa saya? Oh, ini. Angel, X-nya berapa, Angel? Bu, X-nya berapa? Dari sini. 1, 2. Ya, setengah. Oke. Nah, setengah itu kita letakkan di sini. Nah, baru sekarang kita urutkan koefisien dari polinomnya ya. Di sini pangkat 5, 3. Pangkat 4, 9. Pangkat 3, 3. Pangkat 2, nggak ada, nolin. Terus pangkat 1, 12. Kemudian konstanta nggak ada, Bu. Ya udah 0. Nah, jangan lupa ya. Ini ditambah. Oke. Nah, ini kita turunin ya. Turun ke bawah. Atau ditambahin sama 0 boleh. Nah, 3 jadinya. Sekarang 3 kita kali setengah nih. Berapa? Jojo? 3 kali setengah. 1,5 ya, Bu? Ya, 3/2, 1,5. Tambahin sama 9. Berarti 18 tambah 3. 21/2 ya. 21/2 kali setengah. 21/4 ya. 21/4 tambah 3 berapa, Jo? 12 tambah 21. Berapa? 33, benar? Ya, Bu. 33. Ya, per 4. 33/4 dikali setengah. 33/4.
8. Ya kan? Berarti ini 33/8 tetap kali sama setengah. Ini artinya dikali ya, dikali. Nah, ini dikali setengah, berarti 33/16 ya. Sambil dicek ya kalau saya ada yang keliru nih. Angkanya. Berapa Jo nih Jo? 12 kali 16 berapa? 12 kali 16. 192, Bu. 192 tambah 33. 225, Bu. 225 per 16. Nah, ini dikali sama 1/2 lagi. Berarti 225 per 32 ya. 32. Ya udah nih, ditambahin 0 jadi tetap 225 per 32. Nah, ini adalah sisanya ya. Ini adalah sisanya. Saya pakai warna hijau deh. Ini adalah sisa. Sama ya dengan caramu ya, cara? Mana cara? Sisanya sama dengan cara susun panjang? Cara? Mana cara? Saya lupa, masih bisa koefisien X-nya masih bisa dibagi, Bu. Jadi saya belum selesai. Oh, belum selesai. Oke. Nah, kemudian ini adalah A0. Oke. Ini adalah A1. Ini adalah A2. Ini adalah A3. Ini adalah A4. Nah, sekarang kita dapat hasil baginya. Jangan lupa ini dibagi 2 ya. Ini adalah A. Ini adalah nilai A. Oke, ini saya cropping dulu. Biar nggak hilang. Ini saya hapus ya. Nah, kemudian kita dapat HX-nya adalah HX hasil pembagian. Berarti HX sama dengan, HX per ya. HX per A. HX dibagi A sama dengan, nah, berarti di sini adalah 3X pangkat 4 ya. X pangkat 4, sebentar saya copy dulu deh, biar nggak bolak-balik copy. Ini pangkat 4, kemudian plus 21/2, 21/2, X pangkat 3, kemudian plus 33/4, salah deh. Ini loh pecahan. 33/4, X pangkat 2 ya. Oke, kemudian plus 33/8, X doang ya. Kemudian, salah. Plus konstantanya. 225 per 5. 16 ya. Ini 5. Oke, dibagi 2. Nah, ya udah sama dengan jadinya saya copy aja yang atasnya. Copy. Nah, ini jadi 3/2 ya.
3/2. Nah, yang ini 21/4 ya jadinya ya. Yang ini 33/8. Yang ini 33/16. Yang ini 225/32. Nah, udah jadi. Apakah jelas? Oh, Bu, kalau misalnya coba? variabelnya pecahan gitu, tulisnya pecahan aja atau pakai koma, Bu? Pecahan aja lebih enak lihatnya, Jojo. Kalau koma desimal nanti terlalu ini. Komanya nanti takutnya salah naruh. Udah biarin kayak gini nggak apa-apa. Ya aja ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Adakah pertanyaan lagi? Paham ya? Oke, kalau udah paham, kita kembali ke modul kita tadi ya. Kembali ke modul. Mana modulnya? Ini dia. Oke. Nah, ini bentuk kuadrat ya. Yang nomor E, yang bentuk kuadrat ini kalau kita pakai Horner bisa nggak ya kira-kira ya? Pakai Horner bisa nggak ya? Kira-kira ayo. Ini kalau pakai Horner bisa nggak ya? Bisa nggak kira-kira kalau bentuk pembaginya itu udah pangkat 2? Kan tadi kalau yang bentuk X min K tuh bisa, pasti ya. Tinggal samain sama dengan 0 aja, nanti kita ketemu X yang mau kita substitusi. Mau ditaruh di sebelah kirinya bagan gitu ya. Yang C dan D ternyata juga bisa nih. 3X plus 2 kita sama dengan kan 0 aja, nanti kita dapat nilai K-nya atau nilai X yang mau kita taruh di sebelah kirinya bagan gitu ya. Berarti yang C ini juga bisa nih. Nah, yang sekarang kalau yang pembaginya pangkat 2 nih, kira-kira menurut kalian bisa nggak kalau pakai Horner? Nira, menurutmu bisa nggak? Kira-kira? Kalau misalnya X kuadrat kurang 2X tambah 3-nya difaktorin dulu gitu, bisa nggak, Bu? Ini bisa difaktorin nggak? Bisa. Bisa? Faktornya apa ya? Coba ya. Kita pindah ke Word kita tadi. Ini yang nomor E ya berarti ya. Jika pembagi bentuk kuadrat, apakah dapat diselesaikan dengan cara bagan? Nah, coba kita faktorkan dulu pembagi. Itu adalah X kuadrat min 2X plus 3. Difaktorin jadinya apa? Hasil faktornya apa? Dengan pakai rumus ABC nggak sih, Bu? Rumus ABC jangan dong. Jangan paksain rumus ABC ya. Rumus ABC itu kalau di lain tempat, kalau di sini jangan. Kalau susah soalnya. Ini dulu nih kalau difaktorin bisa nggak? Kira-kira? Bisa, Bu, harusnya. Jadinya apa coba? Min 3 X plus 1. X Maaf, plus 1. maaf, Tapi Bu, di itu sini nggak plus. bisa, Bu. Nggak bisa Iya. ya? Ini harusnya min Oh, juga iya. nih. Nggak bisa. Nih. Tidak dapat difaktorkan. Nah, ya udah, berarti ini fix harus pakai susun panjang. Nah, tadi sebenarnya Nira benar kalau ini bisa difaktorkan, kita bisa pakai Horner. Caranya gimana? Pasti beda, nggak sama kayak ini. Nah, coba kita lihat dulu ya. Kalau persamaan kuadrat pembaginya, gimana cara
ngerjakan pakai cara Horner. Nah, ini udah pindah di PPT. Udah ya. Nah, kita lihat nih. Jika oh, ini masih ada contoh lagi apa ini? Oh, oke. Ini masih ada contoh lagi. Ini sekarang kita disuruh menentukan nilai M itu adalah koefisien di salah satu polinomnya ya. Kemudian dia diketahui habis dibagi. Ini habis dibagi artinya apa ya? Artinya habis dibagi? Apa ya, Laura ya? Tidak ada sisa. Sisanya 0. Oke, sisanya 0. Ya udah. Nah, kalau kalian udah dapet ini, langkah selanjutnya ya udah ini kalian sama dengan 0 nih pembaginya. Kita dapat X-nya adalah berapa, Laura? Setengah. Setengah. Nah, ya udah setengah ini kita substitusi ke polinom. Nanti kita ketemu M-nya gitu ya. Disama dengan kan 0. Nah, coba penyelesaiannya di sini ya. Jawab. Habis dibagi berarti sisanya 0. Nah, ya udah. Misal polinomnya adalah fx, maka kita menghitung f setengah sama dengan 0. Tinggal masukkan aja ya. Nah, gitu kita dapat. Nah, M per 4 sama dengan min 3/4. Ya udah, M-nya adalah min 3. Jadi, nilai M yang memenuhi adalah min 3. Paham ya? Nanti kalau ketemu soal seperti ini, jangan bingung. Jadi nggak usah pakai cara pembagian panjang, nggak usah pakai Horner, ini substitusi aja. Kenapa? Karena habis dibagi itu berarti berkaitan dengan sisanya doang gitu ya. Sisanya doang yang sama dengan 0. Ya udah, mencari sisa kan sama aja mencari nilai polinom ya nggak? F setengah gitu, X yang dimaui. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke pembagi yang pangkat 2. Paham ya yang ini ya? Kita pindah. Nah, sekarang pembagi bentuk kuadrat nih. Nah, tadi kalau misalnya pembaginya ini nggak bisa difaktorkan. Nah, ini perhatikan. X kuadrat plus 2X plus 3 bisa nggak difaktorin? Nggak bisa juga ya. Karena dia nggak bisa berarti, nah ini perhatikan. Karena pembagi tidak dapat difaktorkan, maka harus dikerjakan dengan cara bersusun. Gitu ya. Nah, cara bersusun ya selama ini kalau udah bisa. Urutkan pangkatnya ya, kalau ada pangkat yang hilang kalian nolkan aja. Kemudian 4x pangkat 5 kita bagi sama x pangkat 2, kita letakkan di sana. Kemudian dikali, dikurang. Kemudian min 8x pangkat 4 kita bagi sama x kuadrat lagi. Berarti min 8x kuadrat kita kali semuanya ya. Kemudian kita kurang. Ini min 13, min 16 jadi plus 3 ya. Kemudian dibagi lagi, dikali lagi, dikurang. Nah, 2-nya turun. Nah, perhatikan nih. Min 51x itu sudah nggak bisa dibagi sama x kuadrat, berarti udah selesai ya. Ini adalah sisanya nih. Hasil baginya yang di atas nih. Kemudian sisanya adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba ke contoh yang bisa difaktorkan. Perhatikan. Tentukan hasil bagi dan sisanya jika suku banyak fx ini dibagi sama x kuadrat min x min 2. Nah, ini bisa difaktorin ya. Pertama kita faktorkan dulu pembaginya. Nah, dari sini kita dapat nilai K1 dan K2. Bu, K1, K2 boleh nggak kebalik bolak? Boleh, nggak ngaruh ya. Yang penting nanti kalian konsisten menentukannya. Ini kalau misalnya X plus 1 itu sebagai faktor yang pertama, jadi min 1 adalah K1, ya udah konsisten terus, gitu, jangan berubah-ubah. Oke, sekarang kita bisa menghornerkan 2 kali ya. Nah, perhatikan cara menghornerkannya. Ini diurutkan derajatnya, sudah terurut, kemudian kita buat bagannya nih 2 kali ya. Kita pertama pakai K1 nih. K1 kita letakkan di sana dulu. K1 saya dengan K1 kalian mungkin berbeda. Tapi jangan takut. Hasilnya pasti akan sama gitu ya. Asal kalian konsisten. Nah, perhatikan. Ini kita turunkan ya atau ditambah 0.
Kemudian 1 kita kali sama 2, naik ke atas ini ya. 2 ditambah min 3, di sini min 1. Min 1 kita kali 2, naik ke atas. Min 2. Min 2 tambah min 5, min 7 turun ke bawah ya kalau ditambah. Kemudian min 7 kita kali 2, min 14. Min 14 tambah 1, turun ke bawah, min 13. Min 13 supaya naik ke atas kita kali sama 2. Min 26. Tambahin sama min 6. Jadinya adalah min 32 ya. Karena ditambah ini. Min 32 ini adalah sisa pertama. Tuh, lihat. S1. Sisa pertama. Kemudian ini hasil baginya kita hornerkan sekali lagi pakai yang K2. Nah, K2 pindahin ke sana. 1 turunin dulu ke bawah atau ditambah 0. Kemudian kita kali sama min 1, naikkan ke atas. Ini ditambahin, min 2, turun ke bawah, naikin ke atas, berarti dikali sama min 1. Jadi 2. 2 tambah min 7, turun ke bawah. Naikin, berarti dikali min 1 dulu. Di sana 5. 5 tambah min 13. Ini adalah sisa kedua, karena udah berakhir ya. Min 32 nggak boleh dipakai lagi ya, karena dia udah jadi sisa. Gitu. Min 13 jadi konstanta yang pembagian kedua gitu ya. Min 8 adalah sisa kedua. Nah, sekarang hasil baginya yang mana? Yang ini nih. Ini adalah HX-nya. Nah, HX-nya adalah, ini perhatikan, ini adalah A0. Ini adalah A1. Ini adalah A2. Nah, ya udah ini pangkat 2 berarti. Ini pangkat 1, ini konstanta. Kemudian sisanya yang mana, Bu? Nah, sisanya pakai rumus. Sisa pembagiannya rumusnya adalah SX sama dengan, kenapa SX, Bu? Karena kan pembaginya pangkat 2, berarti sisanya pangkat 1 gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sisa kedua dikali sama faktor pertama nih. Pembagi pertama ya, pembagi pertama itu yang faktornya yang dipakai ya, jangan akarnya, jangan K1-nya. Tetapi yang X min 2-nya yang kita masukkan ke sana bentuknya. Ditambah sisa pertama. Nah, ini pattern-nya ya, harus seperti ini bentuknya. Kalau misalnya, Bu, kenapa sisa kedua nggak dikali sama yang K2 aja? Lah, dia kan sama dirinya sendiri, nanti yang ini nggak kepake dong, gitu kan. Nah, kita tinggal masukkan nih, S2-nya adalah min 8, kemudian pembagi pertama adalah X min 2 ya. Sisa kedua adalah min 32. Ya udah tinggal kali masuk, sederhanakan. Dapat. Jadi hasil baginya adalah X kuadrat min 2X min 5 dan sisa pembagiannya adalah min 8X min 16. Apakah paham? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Boleh, ya apa? Kan kalau pakai skema Horner kan HX itu perlu dibagi A, Bu. Dibagi A, oke. Ini A-nya berapa di sana? Ya, itu yang apa habis hasil dari apa yang K1 sama dengan 2 itu perlu dibagi A-nya dulu nggak, Bu? Baru dibagi min 1 lagi. A-nya kan 1 nih. A itu Ya, kan Bu, koefisien kalau X. A-nya, Oh, A-nya nanti kalau misalnya ada. Nah, kalau nggak 1 berarti nih, kalau misalnya di sini adalah, misalnya K-nya adalah 2/3 ya. Misalnya 2/3 nih. Ya udah, ini nanti terakhir kalian bagi 3. Ini bagi 3. Gitu? Paham? kalau misalnya yang K2-nya juga Nah, oke, 1, kalau misalnya di sana adalah min setengah ya, misalnya ya. Oke, berarti ini 3 kali 2. HX harus dibagi 3 dikali 2. Paham? Kope? Makasih. Oke. Ada lagi? Apakah ada lagi pertanyaan? Paham ya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh, apa? Kalau seandainya posisi K1 sama K2 dibalik, bisa nggak, Bu? Bisa, Egi. Yang tadi saya bilang, jadi K1 saya sama K1-mu pasti beda, bisa jadi beda gitu ya. Tapi kan nggak mungkin angka yang lain, Egi. Ya, pokoknya kalian konsisten nih. Saat membuat sisanya, pastikan S2 dikali pembagi pertama ditambah S1-mu, bukan punya orang lain, oke? Ya.
Jadi nanti kalau misalnya kalian K1-nya itu pakai -1, pasti di sini sisa 1 dan sisa 2-nya angkanya pasti beda, Egi. Bukan -32 sama -8 ya. Oke? Ya, nanti pasti hasil terakhirnya di sini pasti sama kalau telitinya sama, Egi ya. Jangan khawatir ya. Oke, coba ya kita pakai ini. Kita coba pakai kalau yang -1 adalah K1 ya. Egi, kamu hafalin ini koefisiennya. Kita akan pindah di whiteboard. Dah? Koefisiennya? Udah, Bu. Ya ya. Kita pindah ke whiteboard. Nah, saya buat bagannya dulu. Kok nggak mau? Oke. Ada lagi ya tadi ya. Oke deh. Di sini tadi angkanya berapa, Egi? Koefisiennya di sini. 1. 1. Ini koefisien fx-nya ya, Bu? Polinomnya ya. 1 min 3 Min 3. min 5 Min 5. 1 1. min 6. Min 6. Oke, di sini kita pakai K1-nya adalah yang -1 ya? Iya. Yang -1. Oke. Di sini 1 ya. 1 kali -1, -1 ya. Di sini -4 ya. -4 kali -1, 4 ya. 4 tambah -5, -1. -1 kali -1, 1. Di sini 2. -2 ya. Di sini -8. Nah, -8 adalah sisa pertama. Ya, ini adalah S1. Jangan lupa dibunderin supaya kalian nggak keliru ambil angkanya ya. Oke, sekarang yang di sini. K2-nya adalah yang 2 tadi ya, benar nggak? Ya, Bu. Oke, 2. 1 turun. 1. 1 kali 2, 2. 2 tambah -4, -2. -2 kali 2, -4. -4 tambah -1, -5. -5 kali 2, -10 ya. -10 tambah 2, -8. Nah, ini adalah sisa yang kedua nih. Nah, angkanya beda ya, Hegi ya? Ya enggak? S2. Jangan disamain gitu. Oke, kemudian HX-nya yang ini kan? Sama enggak tadi HX-nya ini? Iya, Bu, sama. Oke. Ini adalah HX. Kemudian sisa. Sisanya tadi rumusnya apa? Masih ingat, Egi? S2. S2 dikali berarti X di min kita K1. jadi K1 ya, jadi X plus 1 ya. Iya. Ditambah S1. Oke, ya udah kita masukin. Min 8 dikali sama X plus 1 ditambah min 8 ya. Berarti min 8. Nah, jadinya apa? Min 8X. Min 8 jadinya min 16 ya. Sama enggak, Egi? Sama, Bu. Oke. Nah, makanya jangan takut kalau kalian memfaktorkan ternyata kok kebalik-balik. Ya enggak masalah. Yang penting 2 itu kalian pegangnya harus konsisten nih. Saya mengambil K1-nya yang 1 apa yang 2 gitu. Terus di sini jangan lupa nih dikasih simbol-simbol. Oh, ini sisa pembagian pertama nih, kasih lambang S1, sisa pembagian kedua S2. Nah, kemudian masukkan ke rumusnya. Paham ya? Oke.
Apakah ada yang masih mau bertanya nih? Silahkan yang belum paham banget ditanyain supaya nanti pas saat ketemu soal kalian udah lancar. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita sekarang ke lanjutin dulu ya. Kita lanjutin dulu di PPT-nya. Tadi ada yang belum selesai. Teorema sisa untuk pembagian bentuk. Nah, perhatikan ini. Sekarang ada teorema sisanya. Ini tadi kayaknya udah kita. Nih, perhatikan. Secara umum dapat ditulis menjadi fx sama dengan x min a kali x min b dikali hx plus sx ya. Nah, ini pembagi pangkat 2 yang bisa difaktorin nih. Nah, perhatikan. Kalau misalnya pembaginya kan pangkat 2 nih, maka sisanya pasti derajatnya 1 ya. Jadi kita boleh memisalkan kayak gini nih. Misal sisanya adalah sx sama dengan px plus q. Kita misalin nih. Maka dari bentuk di atas nih, kita bisa substitusi. Kalau misalnya saat kita mau mencari sisa dibagi sama x min a, ya udah kita masukkan ke sana fa gitu ya. Nah, maka kita dapat bentuknya menjadi, nah ini nih kita gantikan sx-nya jadi px plus q. Kemudian, nah perhatikan nih. Sisa pembagian polinomnya itu menjadi, nih, kita masukkan satu-satu. Nah, perhatikan nih. Saat dibagi sama, saya pakai warna biru. Saat dibagi sama x min a, berarti x-nya adalah a ya. X-nya adalah a. Ya udah, berarti sisanya kan sama dengan FA ya enggak? Nah, berarti kita dapat nih FA sama dengan, berarti kita masukkan juga ke sana nih, ke sisanya. X-nya diganti sama A, jadi ketemunya adalah PA ditambah Q. Gitu ya. Nah, saat kita memakai pembagian X min B, berarti di sana kita dapat X-nya adalah B. Betul? Nah, berarti kita mencari sisanya, ya kayak menghitung FB gitu ya, nilai polinom saat B-nya disubstitusi. Berarti FB itu adalah, berarti kita substitusi juga ke sana. PB ditambah Q. Nah, berdasarkan ini, kita coba ada soal yang nanti polinomnya nggak diketahui, yang diketahui hanya sisanya. Nah, perhatikan ya. Yang ini dulu, apakah ada pertanyaan dari teorema sisa ini? Enggak ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, suatu suku banyak, bila dibagi sama X plus 2, dia bersisa min 13. Jika dibagi dengan X min 3, dia sisanya 7. Kemudian suku banyak tersebut mau dibagi dengan X kuadrat min X min 6. Sisanya berapa ya? Nah, perhatikan, polinomnya nggak ada, hanya yang diketahui sisa-sisanya doang. Kita disuruh mencari jika dibagi dengan pembagi yang berbeda. Nah, perhatikan. Caranya adalah, pertama, kita misalkan polinomnya adalah fx, kita nggak tahu fx itu rumusnya apa. Kemudian sisanya, karena pembaginya ini x kuadrat min x min 6 itu adalah pangkat 2, berarti sisanya pasti pangkat 1 ya. Maka kita misalkan sisanya adalah px plus q. Nah, kalau udah, pembagi ini kita faktorin nih. X kuadrat min x min 6 itu kita faktorkan. Ternyata didapat x plus 2 dikali x min 3. Nah, kemudian kita substitusi satu persatu nih. Nah, fx jika dibagi dengan x plus 2, berarti kita dapat x-nya adalah min 2 ya. Min 2 itu kita substitusi ke polinomnya, berarti kita dapat f min 2 itu adalah sisa, kalau dibagi ini ya, yang ini. Sama dengan min 13 nih. Karena ini ternyata sama. Nah, ya kan? Berarti kita dapat persamaan S min 2 itu adalah min 13. Dari sini kita masukkan ke SX ini. X-nya kita ganti dengan min 2, hasilnya harus min 13 gitu ya. Paham ya? Persamaan 1 paham?
Apakah ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, sekarang pembagian kedua. Jika fx dibagi dengan x min 3, berarti kita dapat x-nya adalah 3 ya. 3 ini kita substitusi ke fx-nya. Atau kita tadi sudah diketahui jika fx dibagi dengan x min 3, sisanya adalah 7. Ya udah, berarti kita dapat S3 sama dengan 7. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan sisanya tadi. Dapat 3P plus Q sama dengan 7. Nah, dari dua persamaan ini kita eliminasi. Kita kurang ya Q-nya karena Q-nya sama. Koefisien 1. Berarti kita dapat persamaan min 5P sama dengan min 20. Dari sini kita dapat nilai P-nya adalah 4. Nah, 4 ini kita substitusi ke salah satu nih. Mau persamaan yang atas atau bawah terserah. Saya pakai persamaan yang bawah, yang lebih sederhana ya. P sama dengan 4 kita substitusi ke 3P plus Q sama dengan 7. Dari sini kita dapat nilai Q-nya, yaitu min 5. Ya udah jadi nih. Jadi, sisa pembagian fx oleh x kuadrat min x min 6 adalah, nah masukkan ke sana. P-nya diganti 4, Q-nya diganti min 5. Jadi 4x min 5. Apakah paham contoh ini? Jika polinomnya nggak diketahui, yang diketahui hanya sisanya doang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, mau Boleh, nanya Pak. Bu. Boleh. Oke. Gimana cara kita tahu kalau sisanya itu PX plus Q, Bu? Kita misalin karena gini, Kope. Pokoknya kalau pembagi yang ditanya itu pangkat 2, maka sisanya pasti pangkat 1. Ya udah kita misalin PX plus Q atau AX plus B juga boleh, Kope. Paham? Kok bisa pasti, Bu? Pasti. Karena pembagi pangkat 2 pasti sisanya derajatnya 1 di bawahnya. Kalau pembagi yang pangkat 3, pasti sisanya pangkat 2 gitu, Kope. Paham? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, selalu ya. Jadi jangan ragu, pasti dia. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Paham? Oke, kalau udah paham, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Ini saya hapus coretannya dulu. Oh, masih ada contoh 4. Perhatikan contoh 4. Suku banyak fx, bla 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 bla. Nah, ini nggak lengkap. Ada koefisien yang belum lengkap ya, suku kedua sama suku terakhir nih. Akan dibagi dengan x kuadrat min 1. Dia memberikan sisa 6x plus 5. Hitunglah nilai A kali B. Oke. Nah, kalau dapat soal seperti ini, maka langkah yang harus kalian kerjakan adalah faktorkan dulu pembaginya ini ya. X kuadrat min 1 itu kalian faktorkan dulu nih. Nah, kita dapat nilai K1 dan K2 ya. Nah, kalau udah, kita substitusi satu-satu ke polinomnya ya. Nah, sisanya berarti yang ini nih, 6x plus 5 ya. Nah, kita substitusi satu persatu. K1-nya dulu kita substitusi ke polinomnya sama ke sisanya. Nah, berarti kita masukkan ke polinom ini, X-nya diganti 2 semua, disama dengankan ya, karena nilai polinom sama dengan sisa ya. Jadi sama dengan aja. Dari sini kita dapat persamaan A plus B sama dengan 7. Oke, kita simpen jadi persamaan 1. Sekarang yang K2, kita substitusi ke polinom sama sisanya. Kita sama dengankan aja. Nah, kalau udah dari sini dapat persamaannya adalah min A plus B sama dengan 5. Ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Habis itu kita eliminasi ya.
Mau plus atau min terserah kalian. Karena koefisiennya udah sama ya. Saya pakai min. Jadi B-nya hilang, saya dapat A-nya dulu. A-nya dapat 1, kemudian A ini kita substitusi ke salah satu aja, terserah. Mau pakai persamaan yang mana ya. Kalau yang persamaan atas berarti 1, 7 min 1, 6. Kalau persamaan yang bawah berarti A-nya min 1 pindah sana jadi plus 6 juga, sama ya. Ya sudah, A-nya ketemu, B-nya ketemu, tinggal masukkan nih yang ditanya. Jadi nilai A kali B adalah 6. Apakah paham contoh 4? Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah saya kecepatan? Marcel? Enggak, Bu. Udah Enggak. ngerti, Bu. Oke deh. Oke, kalau sudah kita kembali ke soal di modul ya. Kita kembali ke soal di modul. Modulnya mana? Oke, nah ini berarti sisanya ya. Ada sampai 10 soal. Oke. Dari nomor 2 dulu. Hitunglah nilai K jika nih polinomnya belum lengkap ya. Dibagi dengan X min 2 sisanya 3. Nah, berarti sama dengannya 3 ya. Silakan dicoba dikerjakan. Nomor 2-nya dulu. Tapi nomor 2 bisa pakai substitusi ya. Semua mencoba ya. Nomor 2 dulu. Satrio, kamu sambil kerjain kan? Oh iya, Bu. Oke. Pohan? Pohan ke toilet. Baiklah. Sambil kerjain ya. Jerika putus nyambung. Iya, Bu. Oke. Ivander. Pan? Iya, Bu. Oke. Masko. Kamu lagi ke toilet? Ya, Bu. Oh, Ya, udah Bu. kembali. Dongwi. Dongwi. Iya, Bu. Oke, sambil kerjain ya. Iya, Bu. Kamu nggak Yang nomor 2 kan, Bu? Kamu nggak Oke, bisa Bu. dinyalain kameranya ya? Nge-lag. Iya, Bu.
Di saya tulisannya unstable, Bu. Oh, oke. Ready? Ready? Iya, Bu. Kameramu nggak bisa nyala. Iya, Bu. Connection saya unstable. Elron. Ya, Bu. Sedang nge-lag, Bu. Sambil ngerjain ya. Ya, Bu. Kristo. Iya, Bu. Sambil ngerjain ya. Iya, Bu. Sudah dapatkah yang nomor A? Jojo udah dapat yang A. Masih ngitung, Bu. Oh, oke. Pakai cara apa? Substitusi atau Horner? Pakai cara yang ada yang itu ya, Bu, yang dimasukin nilainya, Bu. Substitusi, ya. Berarti karena di sini ada K kuadrat, nanti pasti kalian memfaktorkan. Ada 2 nilai K ya. Nomor A ada 2 nilai K. Oh, nomor B juga ada 2 nilai K nih. Karena K-nya kuadrat.
Selesai yang nomor 2A. Dapat K-nya berapa ya? Jerika udah dapat nomor 2A? Jerika. Itu Yang jadinya 2A. ada 2 kan, Bu? Ada 2K. Berapa dan berapa? 1 sama 1/5 bukan, Bu? 1 sama 1/5. Coba ya. 1 sama 1/5. K1, K2. Angel sama? Belum, Bu. Angel belum sampai situ. Soalnya tadi Angel baru selesai dari toilet. Oh, oke. Masko, sama jawabanmu? Mana Masko? Saya belum, Bu. Saya masih ngitung ini. Masih ngitung? Kamu pakai cara apa? Saya disubstitusi, Bu. Oh, oke. Kok lama bet? Kamu jangan-jangan nggak ngerjain ya? Mas, Kema. Kope, kamu udah dapat? Belum, Mana Bu. ya Kope ya? Kamu juga nih jangan-jangan. Nah. Kenapa, Bu? Yang nomor 2A kamu udah belum? Belum, Bu. Nah, kamu. Masa iya? Beneran, belum, Bu. 1 jam kamu masa ngerjain A? Belum. Ya maaf, Bu. Nggak ada maaf buatmu. Kan gitu, Maesa? Bu. Maesa kamu udah yang A? Dapat sama? Belum, Bu. Belum juga. Emang susah ya? Dimasukkan ke sana ya. Ini K-nya berapa? X-nya berapa nih? X sama dengan 2 ya. 2 masukkan ke sana nih, substitusi kan? Berarti 2 pangkat 3 berapa tuh? 8 ya? 8. Kemudian ini kan 2 pangkat 2 nih 4 ya. Berarti ditambah 4K kuadrat. Kemudian dikurangi 3 kali 2 ya. Jadi 6 ya. 6K ditambah K kuadrat. Dikurangi 4. Sama dengannya berapa nih? Kope. Kope. 3, Bu. 3 ya. Ya udah nih. 4 sama ini 5 ya. 5K kuadrat min 6K. Kemudian konstantanya berapa? Kope. Min 7, Bu. Min 7. Ini ada 8 nih di sini. 1, Bu. 1, sorry. Nggak lihat Plus ya. 8-nya. Plus 1 sama dengan 0. Ya udah, tinggal difaktorkan. Faktorin ya. Jadinya adalah berarti benar ya. Jerika jawabanmu nih. 1 sama 1/5. Min plus jadinya ya, benar. Oke, terus yang nomor B. Siapa yang udah dapat nomor B? Nares sudah dapat B? Kalau saya tadi nyobanya dapatnya min 2 sama min 3/2. K-nya adalah min 2. K1 ya. K2. Caranya sama kayak ini ya. Substitusi. Min ya? Min apa plus nih? Min Plus ya? 3/2. Oh, min semua ya? Ya, Bu. Oke. Masukkan ke sana. Ini min 2 ya. Min 2 ke sana tuh. Jadi 16. Min 2. Berarti min 2K kuadrat. Plus K. Min 10. Sama dengannya berapa nih? Nares. Sebentar, Bu.
Saya belum sampai sana. Oh, kamu nggak pakai ini, Nares? Oh, pakai cara apa? Sama Terus itu dengannya? Oh iya, ini sama dengannya kalau habis dibagi berarti sama dengan berapa? 0. Ya, betul. Ya udah, ini tinggal difaktorin nih. 2K kuadrat min K. Terus min berapa, Nares? Min 4 ya? Min 6 ya? Oke, tinggal difaktorin tuh. Betul ya jawabannya Nares ya? Min. Harusnya ada yang plus 1 nih. Min plus harusnya Nares. 2K sama K. Nih, gini, saya kasih trik ya, cara memfaktorkan yang di depan K kuadratnya nggak 1 ya. Biar kalian nanti bisa cepet. Nah, ini kali aja 2 nih. Gini caranya. Gimana ya? Kok saya lupa ya? Kalau saya biasanya gini, kalau mau cepet, ini kita kali aja ke belakang nih, gini ya. Ini saya kali ke sana nih. Jadi saya punya persamaan K kuadrat min K. Tapi ini dicoretan aja ya. Min 12 ya. Nah, terus kita faktorin nih, jadinya K min 12. Min 12 itu berarti 1 min 1 plus. Selisihnya min, berarti min 4 sama plus 3 ya. Nah, kayak gini. Kan kalau memfaktorkan di depan K kuadrat 1 kan gampang ya. Nah, habis itu jangan lupa ini dibagi sama 2. Tadi kan kita kali 2. Nah, sekarang kita bagi 2. Nah, begitu cara cepatnya. Jadinya adalah plus 2 ya, Nares ya. Ini tadi saya yang salah dengar. Plus 2, benar, Nares? Oh, oke. Kemudian sama min 3/2. Nah, begitu. Caranya. Bisa ya? Ternyata kurang 5 menit lagi. Oke. Apakah ada pertanyaan nomor 2? Silahkan yang belum paham siapa? Yang terlempar siapa ya? Jerika ada? Bu, jadi hasil akhirnya berapa ya, Bu? Ada, Bu. Hasil akhirnya yang ini nih. Yang kelempar dari Zoom siapa ya? Oh, ini. Paham ya? Oh, Bu, itu Apa? dari 2K kuadrat min K min 6, kok bisa jadi K kuadrat min K min 12, Bu? Iya, ini saya ajarin triknya, tapi ini dikerjakan di coretan aja nih. 2-nya saya kali sama min 6 nih, pindahin aja ke belakang biar nggak ngerecokin gitu kan. Nah, jadinya kan min 12. Ya udah, 2-nya bersih nih, nggak ada apa-apanya. Nah, sekarang kan kalian bisa lancar nih kalau memfaktorkan yang bentuknya kayak gini kan. Cari aja faktornya min 12 tuh. Berarti 4 sama 3 ya. Karena min plus tuh, selisihnya min 1, berarti yang gede yang min. Kemudian jangan lupa ini dibagi 2 lagi, dibalikin karena tadi 2-nya dibuang gitu kan, dibuang ke belakang gitu kan. Paham? Oke. Oke. Atau gini juga boleh nih. Kalian pakai yang 2K, sebenarnya banyak trik memfaktorkan yang di depan X-nya bukan 1 ya. Nih, saya lipetin aja nih, dikali 2 aja semuanya, gitu ya. Kemudian yang saya cari faktornya adalah tetap aja dari sini nih, min 6. Min 6 itu berarti berapa kali berapa ya? Sebentar, ini kali 2 juga 12 ya. Kita cari faktornya 12. Kok yang ini saya lupa caranya ya. Coba ya, diingat lagi. Min 12 itu faktornya berapa dan berapa, selisihnya 1. 4 sama 3. Supaya min 1 berarti 4-nya yang min. Oke, taruh nih. Min 4 sama plus 3. Ya udah nih dapat nih. Sama juga kan hasilnya.
Kalau yang di sini tadi langsung di angkanya yang saya bagi 2, kalau di sini 2-nya saya taruh di K-nya. Paham? Bisa ya? Pokoknya nanti cari trik yang memfaktorkan di depan K kuadratnya nggak 1, karena nanti Bu Helen pasti banyak soal yang kayak gitu. Bukan yang 1 doang ya, jadi kalian harus pelajari trik-triknya. Oke. Apakah masih ada yang mau Bu, bertanya Bu, lagi? mau nanya, Ya Bu. Pak Kope, silahkan. Mau nanya, Bu. Kok Boleh, itu Kope. 2K min 4, Bu? 2K min 4 dikali 2K plus 3. Bukannya 2K min 2, bukannya 2K plus 3 dikali K min 2. Bukan, ini saya gandakan, Kope. Ini trik lain selain yang ini, Kope. Paham? Kalau yang ini saya bagi, kalau ini saya kali. Kalau yang ini langsung nih, kalau langsung kayak gini nih. Nah, kalau langsung boleh kan, Bu? Boleh, boleh. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, mana yang lebih cepat gitu ya? Kan kita harus cari trik cepat. Oke deh teman-teman, ini saya hapus. Nah, perhatikan ini ada masih banyak soal di bawahnya nih. Ini apa nih? Pemfaktoran, ini faktor belum belajar. Ini sisa. Oke, berarti tentukan sisa jika fx dibagi. Nah, silakan kalian lanjutkan. Kerjakan nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal. Nomor 7-nya beranak nih, anaknya cuma 2 doang. Masih ada waktu 2 minggu ya. Minggu depan kan kalian konfes. Jadi silakan di sela-sela waktu kalian